Si Danu tuh untuk pembuka kunci ini. Kalau Danu ditetapkan sebagai tersangka, maka akan terkuak kasus ini menurut Pak Yosef Hidayat. Cuma berarti Pak Yosef pun tahu dong. Iya. Cuman gimana? Nggak mau dibuka sama dia. Iya, jadi harus dibukanya harus sama Danu. Danu. Selamat siang dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali. Terima kasih yang sudah selalu mengikuti pemberitaan kasus Subang. Betul. Pada hari ini, alhamdulillah saya kedatangan tamu, YouTuber juga ke studio Subang Hijau, teman-teman. Iya. Dan selalu mengikuti dan membahas kasus Subang. Oke, baik teman-teman. Tidak lama-lama, kita akan membahas kasus Subang dari sisi manapun. Terima kasih. Silakan. Ini Kang Heri. Gimana kabarnya Kang Heri? Alhamdulillah. Oke. Baik. Oke, silakan Kang Heri, apa yang mau kita bicarakan? Sebetulnya saya sengaja kesini ya. Yang pertama karena saya rasa banyak sekali yang ingin digali. Oke. Terutama dari Bang Jack nih. Waduh. Karena Bang Jack itu dari awal sampai dengan sekarang itu tidak pernah absen. Iya. Untuk terus mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Nah, saya mendengar ya di berbagai macam media bahwa dalam hal ini salah satu saksi ya yang seolah mengatakan bahwa Danu di sini yang memang memiliki banyak tahu tentang membuka kasus ini. Nah, mungkin lebih jelasnya dalam hal ini karena ini juga ada di dalam salah satu konten Bang Jack loh. Ada. Ya. Sebenarnya begini Kang Heri. Di dalam kasus Subang ini yang kita simak dulu ada sebuah yang namanya kubu-kubuan ya. Ya, ada betul kubu sekali. Danu, ada kubu Pak Yosef Hidayat. Dan di sini saling serang. Iya. Menurut Pak Yosef Hidayat ke Danu dulu, Iya. Danu adalah sebuah kunci pembuka kasus ini. Iya. Seperti itu. Iya. Menurut kubu Pak Yosef. Bahkan Pak Yosef sampai marah-marah juga dan menekan Danu untuk membuka kasus ini. Silakan Danu kuncinya, kan seperti itu ya. Iya. Nah, lalu dari pihak Danu memang tidak mengkanter masalah itu waktu ada masalah kubu-kubuan. Karena apa? Ya mungkin juga waktu itu Danu tidak terlalu ekstrim ya dalam kasus ini, dalam memberitakan kasus ini. Tapi para YouTuber lah yang membahas masalah ini, Kang Heri. Nah, kubu Pak Yosef dulu mengatakan, ayolah si Danu dijadikan tersangka. Bahkan pengacaranya pun waktu itu kuasa hukum Pak Yosef, Pak Roman Hidayat mengatakan seperti itu. Lalu pernah dikonter sama Bang Taupan masalah pengerusakan TKP. Seperti itu ya. Yang masuk TKP duluan itu sudah merusak dan sudah menerobos polis lain. Seperti itu Kang Heri. Kita cerita dulu ya, sedikit-sedikit ya. Silakan Danu ini yang jadikan tersangka karena sudah merusak polis lain dan mengacak-ngacak TKP. Dalam hal ini, Bang Taupan mengkonter waktu itu. Yang harus dijadikan tersangka adalah orang yang pertama masuk siapa. Ya kan? Yang pertama mengetahui kejadian ini siapa di tanggal 18. Sedangkan Danu di tanggal 19. Masuk dengan seorang banpol ceritanya seperti itu ya. Nah, Kang Heri mungkin tahu kenapa Danu dari kubu Pak Yosef harus dijadikan tersangka. Kenapa masalahnya? Dengan apa yang saya simak dari apa yang disampaikan oleh Pak Rohman, menetapkan tersangkanya itu karena memang dia sudah memasuki TKP itu. Yang seingat saya, kalau misalkan ada yang menyuruh ya silakan, siapa yang menyuruhnya kan kata Pak Rohman seperti itu. Begitu ya. Tetapi kan dalam hal ini menurut cara pandang saya, kalau seorang Danu ditetapkan menjadi tersangka terkait pengerusakan TKP lah ya, karena memang sudah masuk TKP di sini. Ini menurut saya pihak kepolisian tidak menetapkan hal itu, ya kan? Walaupun memang itu sudah ada, bisa dikatakan dari PH-nya Pak Yosef menyampaikan seperti hal itu ya. Akan tetapi mungkin mens rea-nya ini tidak memenuhi unsur kepada seorang Danu. Mens rea itu terkait niat jahatnya itu loh. Niat jahat. Nah, Danu kan disuruh gitu loh. Disuruh oleh banpol. Itu tadi. Bang Jack. Nah, tetapi dalam hal ini sebetulnya bukan itu yang ingin saya bahas Bang Jack. Ya silakan. Tetapi yang saya ingin bahas pada kesempatan kali ini nih, jauh-jauh saya dari Jalan Cagak ke Subang. Sebetulnya bukan inti dari permasalahan itu yang paling penting. Paling penting adalah terkait apa yang disampaikan oleh Pak Yosef itu tadi. Kita sebut saja kan. Bahwa seolah Danu ini menjadi pembuka. Nah, itu dalam kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Nah, sebelum saya memberikan cara pandang, menurut cara pandang saya,
menurut Bang Jack sendiri seperti apa nih? Sementara Bang Jack sendiri kan yang sering berkomunikasi dengan beliau, seperti apa? Iya, komunikasi sih nggak sering juga ya. Tapi kalau mendengar dari pernyataan Danu harus dijadikan tersangka seperti itu ya. Dan itu Danu pembuka kunci tentang kasus ini. Kalau kita analisa atau kita lihat perkataan itu berarti Pak Yosef Hidayah tahu dong. Ya kan? Iya. Coba teman-teman nanti simak ya. Coba Kang Heri tadi. Iya, kalau seandainya Pak Yosef tahu, karena memang meyakini bahwa Danu sebagai pembuka, kenapa tidak beliau saja yang membuka persoalan ini? Toh yang meninggal istri, toh yang meninggal anak tercinta. Karena saya meyakini nih, Pak Yosef di sini merasa dan yakin dirinya memang tidak terlibat. Makanya saya apresiasi. Sebetulnya beliau menyampaikan hal seperti itu. Ini adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Tetapi Danu harus, ya ini pernah juga kan disampaikan ke Bang Jack. Mungkin makanya Bang Jack juga membuat konten seperti itu. Betul. Intinya lebih mengarah kepada Danu. Nah, karena Danu itu adalah tahu segalanya. Pembuka kunci kasus ini. Dianggap bisa membuka kunci kasus ini. Nah, seperti itu. Dan itu sudah ada di media ya, ingat. Waktu itu kita mendengar di Koin 1077. Betul. Pernyataan dari saudara Pak Yosef seperti itu, bahwa Danu adalah pembuka kunci. Nanti teman-teman bisa analisa. Kalau pernyataan seperti itu, berarti Pak Yosef Hidayah tahu. Terus begini Bang Jack nih. Sebetulnya saya juga berbicara ke belakang sedikit ya. Bahwa dulu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Jack, bahwa dulu terjadi kubu-kubuan. Betul. Bahwa pada saat itu Pak Yosef didampingi PH-nya Pak Rohman dan Pak Fajar ya. Terus Yoris dan Danu saat itu didampingi oleh ATS Law. Dalam hal ini Bang Topan dan rekan. Nah, ini wajar kalau seandainya netizen menganggap ini kubu-kubuan. Dan sebetulnya hal ini sudah dijelaskan sendiri oleh Pak Rohman menurut saya. Bahwa pada saat itu BAP Kang Yoris lebih menyudutkan Pak Yos sebagai bapaknya. Pak Rohman juga kan bilang seperti itu. Nah, sekarang nih yang menjadi pertanyaan saya dalam hati, kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Pak Yosef bahwa Danu sebagai pembuka bisa membuka terkait persoalan kasus Bang ini, berarti kan ada sesuatu yang diketahui oleh Pak Yosef. Nah, itu. Nah, sementara begini Pak, bahwa Danu anggap aja dulu itu adalah orang lain ya. Walaupun sebetulnya kalau dirunut dengan benar, saat ini itu sebenarnya Danu bukan orang lain juga. Danu itu juga sebagai keluarga. Karena Danu itu juga, walaupun bisa dikatakan anak pungut, itu diurus oleh Waida. Ya kan? Dan Waida sangat sayang sama Danu. Betul nggak? Berarti bahwa Danu itu bisa dikatakan sebagai keluarga. Tetapi saya bilang tadi bahwa orang tua nih Pak Yosef dengan Yoris, walaupun sekarang sudah Pak Yosef masih menggunakan PH, Yoris dari Pak Rohman juga sudah mencabut kuasa lagi. Dengar-dengar sekarang ada punya PH yang baru ya dengan istrinya. Nah, tetapi bagaimanapun persoalan hubungan anak dengan bapak itu tidak dapat terpisahkan. Nah, jadi saya kepikiran apakah karena persoalan itu sehingga yang membuka itu mesti Danu gitu loh. Karena apa? Karena kalau Pak Yosef mengatakan yang membuka atau Danu bisa dijadikan sebagai kunci pembuka, berarti ada sesuatu yang ditahu dong oleh Pak Yosef terkait hal ini. Pasti. Gitu. Iya, kalau menurutku pasti. Ya. Terus saya ingin menanyakan kepada Bang Jack. Pada saat Bang Jack membangun komunikasi, pernah tidak Bang Jack sendiri menanyakan terkait hal itu? Kalau seandainya Danu sebagai pembuka daripada kasus ini, lalu berarti Bapak juga ada yang tahu dong. Bagaimana penjelasan beliau? Belum menanyakan itu hal itu. Oh, belum ya. Jadi lempeng aja gitu. Kan dulu juga pernah ngomong. Si Danu tuh untuk pembuka kunci ini. Kalau Danu ditetapkan sebagai tersangka, maka akan terkuak kasus ini menurut Pak Yosef Hidayah. Cuman aku tidak menanyakan belum. Jadi, apakah dalam hati Bang Jack ada kepikiran untuk menanyakan hal itu? Ya belum. Enggak, maksudnya saya tahu. Enggak kepikiran. Nah, jadi lurus aja gitu ngobrol. Tidak kepikiran. Iya. Yakin tidak kepikiran. Serius. Iya. Tidak kepikiran. Baru ingat hari ini. Baru ingat hari ini. Kang Heri yang ngomong, iya. Oh iya. Tapi suatu saat nanti. Tapi menurut Bang Jack, cara berpikir saya logik gak? Ya logik lah.
coba dari perkataan, kata Pak Yosep tetapkan Danu pembuka kunci dia. Iya. Berarti Pak Yosep pun tahu dong. Iya. Cuman gimana? Nggak mau dibuka sama dia. Iya, jadi harus dibukanya Harus sama Danu. Gitu bahasanya. Ya kenapa Coba. masih seperti itu? Sedangkan begini loh Bang Jack. Iya. Pak Yosep itu kalau menurut saya adalah ayah. Ya itu yang dan sekaligus suami. Terus? Ya kan? Dan kalau melihat dari apa yang dia sampaikan, saya berpikir nih dari dua sudut pandang ya, bahwa Pak Yosep ini meyakini dirinya memang tidak terlibat. Iya, betul. Betul tidak? Yakin beliau ini tidak terlibat dengan keberanian untuk ini loh, silahkan buka, ya kan? Iya. Ini loh yang bisa membuka persoalan ini, kan seperti itu ya. Iya. Nah, tetapi ada nggak hal atau orang lain yang memang bisa dikatakan terlibat juga dalam persoalan ini? Karena secara logika saya, seorang kapasitas Danu ini tidak akan mampu bisa menahan benteng pertahanan ini begitu kuat ini loh. Apa sih dalam sebenarnya? arti kasus ini 2 tahun tidak terungkap. Apakah Bang Jack sendiri juga yakin dengan kapasitas seorang Danu? Ya kan? Enggak misalkan, apakah itu misalkan segala macamnya menyulitkan untuk membongkar kasus ini? Yakin tidak dengan kapasitas seorang Danu? Enggak yakin. Enggak yakin, Pak. Tidak yakin? Enggak. Kalau misalkan apa sih Danu sebenarnya? Ya. Lalu apa motifnya Danu dalam kasus ini? Kalau kita lihat, betul. Dia hidup juga kan bekerja di kemarin juga kan? Ya. Nah, enggak, jadi maksudnya enggak kerja di yayasan dari dulu seperti dulu ya, tapi kerja ya biasa serabutan seperti itu. Ya. Kalau misalkan Danu ada motif atau ada dendam di dalam kasus ini, dari dulu juga udah kebongkar sebenarnya. Iya. Itu menurut saya gitu. Lalu begini Bang Jack, kita berilustrasi saja ya. Oke, ilustrasi. Bahwa anggap misalkan Bang Jack itu memiliki keluarga. Terus Bang Jack melihat ada keluarga Bang Jack itu perlu mendapatkan bantuan. Terus di sebelahnya lagi ada orang lain yang sama-sama memerlukan bantuan. Kira-kira ini saya nanya kepada Bang Jack aja. Bang Jack akan lebih mendahulukan memberikan bantuan kepada saudara atau orang lain? Saudara dulu. Ke saudara dulu kan? Kejadiannya sama nggak kira-kira? Orang lain yang dan saya dan orang lain itu sama kira-kira ya? Iya sama. Maksudnya tuh membutuhkan. Kita dulu lah. Ya sendiri dulu, keluarga sendiri dulu. Iya maksudnya kan anggap Bang Jack itu sudah mumpuni, sudah mampu. Berarti yang akan Bang Jack itu adalah keluarga sendiri dulu. Keluarga sendiri dulu. Kan seperti itu. Jadi untuk persoalan ini juga, yaitu tadi saya bilang bahwa persoalan anak dan bapak, sampai kiamat pun istilahnya tidak bisa terpisahkan. Iya. Kenapa di muka bumi ini juga masih ada yang bisa dikatakan kaitannya kasus nepotisme susah dihilangkan di muka bumi ini? Karena pada dasarnya manusia memiliki rasa, pasti dia akan lebih mementingkan kepentingan sendiri, keluarganya, iya. Betul nggak? Betul, keluarga, iya. Kan seperti itu. Nah, dalam persoalan ini yang ingin saya tanyakan kepada Bang Jack. Kita diskusi ya. Iya. Diskusi. Cara pandang Bang Jack. Yang pertama satu, logiskah bahwa saya tadi berpikir, apakah tidak dipikirkan begitu? Bahwa apabila sekali lagi menyampaikan bahwa seseorang ini tahu, berarti tentunya ada yang dia tahu juga loh. Siap. Kenapa yang dia tahu itu tidak disampaikan langsung aja kepada pihak kepolisian gitu loh Bang? Iya. Jadi harusnya begini Pak Yosep, Yoris, intinya keluarga dari Ibu Mimin dan juga keluarga dari Bu Lilis, semuanya itu harusnya ada sebuah rapat semuanya. Ini harapan kita ya, harapan kita. Jadi gini, yang meninggal itu adalah Ibu Tuti, istrinya Pak Yosep, anaknya dari anak Pak Yosep. Betul. Seperti itu. Ya, Amalia dan juga Ibu Tuti. Harusnya Pak Yosep, Ibu Mimin, Yoris, semuanya bersatu. Rapat, carilah pelakunya. Apa masalahnya? Harusnya seperti itu. Menjadi keluarga itu menjadi power gitu loh. Mendesak kepolisian. Pak, harusnya Yoris dan Pak Yosep itu benar-benar mendesak terhadap kepolisian untuk cari tahu siapa masalahnya atau pelakunya seperti itu. Iya, oke. Kasus sebentar ya. Kasus ini kan aneh. Yang meninggal keluarga, ibu dan anaknya atau istri dan anaknya. Pak Yosep malah ya kelihatan kalau menurut kita sih santai, tapi nggak tahu di belakang kan, di belakang mungkin dia lapor ke polisi. Ini menurut kita sebelum melihat
apa namanya gerakan seorang keluarga gitu loh. Harusnya Yoris juga wah marah ke sana kemari, super power. Dan gini Kang Heri, kemarin aku mendengar ucapan Pak Kades ya, ingin sekali menyatukan keluarga, akan tetapi terus terang saya omongin, Pak Kades juga berat untuk menyatukan keluarga. Karena apa? Harapan Pak Kades kemarin ngomong, cuman videonya kehapus ya kemarin, ngomong ingin sekali menyatukan keluarga, sebenarnya apa masalahnya, dan nanti akan ketemu pelakunya. Gitu kemarin, malam kemarin. Sama Pak Kades seperti itu. Pak Kades seperti itu. Ingin sekali menyatukan, tapi saya bingung katanya. Ini bagaimana cara menyatukannya? Karena sampai akhir ini tidak akur seperti itu kata Pak Kades kemarin. Siapa yang tidak akur? Antara Ibu Yeti dengan Pak Yosef itu tidak akur katanya. Itu yang jadi susahnya Ibu Yeti katanya gitu. Itu kata Pak Kades. Bisa ditanyakan lah ke Pak Kades kemarin ngomong gitu ya. Nah ini kan harapan Pak Kades dan harapan kita semuanya inginnya keluarga itu bersatu. Iya. Ngadakan sebuah rapat yang besar keluarga, apa masalahnya? Pasti ketemu insya Allah. Tapi ya kan? Tapi kembali nih. Gimana? Tadi oke lah. Bang Jack ya pada saat berkomunikasi dengan Pak Yosef ya, tidak menanyakan kenapa Pak kalau tidak menanyakan terlalu panjang lebar. Enggak kepikiran. Tapi kepikiran pernah nggak menanyakan apa sebetulnya yang menjadi keyakinan Bapak bahwa saudara Danu ini tahu semuanya? Pasti mungkin nanya seperti itu. Enggak, belum. Yakin? Belum. Yakin? Atau waktu kita direkam kemarin ya? Ya, pernah mungkin menanyakan terkait itu. Saya tidak yakin kalau maksudnya, gimana tadi pertanyaannya? Kan menanyakannya gini loh. Kan beliau menyampaikan bahwa Danu itu bisa dikatakan sebagai pembuka. Oh. Nah, pasti dong timbul loh. Iya. Jiwa medianya Bang Jack sebagai seorang YouTuber. Apa dong Pak alasannya Bapak meyakini bahwa Danu sebagai bisa dijadikan sebagai pembuka? Saya yakin pasti pernah menanyakan. Pernah bertanya. Pernah. Itu kira-kira gimana pertanyaan Bang Jack dan apa jawabannya? Jawaban Pak Yosef ya intinya Danu harus ditetapkan dulu, baru nanti akan kebuka semuanya katanya gitu. Iya. Terus aku tanyakan, bagaimana Pak kalau misalkan pembukanya Yoris kan gitu? Jangan katanya. Oh, jangan katanya. Iya. Kenapa? Ngotot dia. Jangan katanya. Yoris tuh nggak. Ya intinya Danu katanya. Jadi nggak menyebutkan alasan Yoris bagaimana enggak. Iya. Langsung ke Danu lagi. Tadi ini menarik nih Bang Jack. Serius itu ada. Iya. Ini ada. Gini nih. Ya. Bang Jack kan menanyakan, ya kan? Iya. Tadi kenapa Danu? Ya, tapi dijawabnya seperti itu jawabannya. Iya. Tetap. Tidak misalkan karena begini tidak. Enggak gitu. Tapi pada saat kenapa tidak Yoris sebagai pembukanya? Digituin. Iya. Jawabannya jangan. Oh, katanya jangan. gitu kan Kang Heri tahu sendiri, jangan katanya. Yoris jangan. Iya. Danu aja. Itu artinya, yaitu sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa walaupun memang berbeda kubu, bukan kubu, ya bisa dikatakan beda kubu ya, beda PH lah ya gitu ya. Tetapi hubungan anak sama ayah itu tidak akan bisa renggang lah, tidak akan terpisahkan. Ya, betul. Itu artinya kalau udah seperti itu, objektivitas di sini tidak akan pernah ada, Bang. Jadi intinya gini loh, kalau kita sudah benci sama seseorang, maka yang dilihat dari orang itu adalah sisi kejelekannya. Betul. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah senang, walaupun ada kejelekannya, juga kejelekannya ditutupi. Hal positifnya ada yang Nah, menurut cara pandang Abang, apabila Abang tadi menyampaikan bagaimana kalau Yoris aja menjadi pembukanya, terus jawaban jangan. Nah, menurut Abang ini objektif tidak? Enggak. Hah? Enggak. Sekali lagi, objektif tidak? Enggak. Objektif, enggak. Ya kan? Iya. Enggak lah. Lalu harapan Abang sebetulnya jawaban beliau itu gimana? Harapannya seperti ini. Harusnya Yoris dan Danu itu bersatu. Apa yang diketahui. Bukan. Harusnya seperti itulah. Itu kan harapan ya. Harapan kita harus seperti itu. Satu lagi, kemarin Pak Kades pernah berkata ya, ingin sekali menyatukan keluarga, hilangkan dulu rasa curiga, saling mencurigai katanya. Hilangkan dulu itu, pokoknya hilangkan. Ingin bersatu, dan Pak Kades juga ingin sekali rapat katanya. Untuk membuka kasus ini, apa sih masalahnya di keluarga gitu. Itu. Karena menurut Pak Kades sekarang itu jauh ya. Jauh. Tidak kompak gitu tidak kompak. Malah saling tuduh. Ya contohnya Pak Yosef ke Danu. Itu kan keponakan. Dan Danu Yoris juga dulu ke Pak Yosef. Yoris dulu ke Pak Yosef. Iya. Begitu menggoreng kan tahu Kang Heri.
Terus katanya temperamental Pak Yosep begini begitu. Dan hal itu juga disampaikan oleh Pak Rohman loh di channel Koin ya. Itu sudah banyak di media. Iya. Di Tribun, di Kompas juga ada. Bahwa pada saat perpindahan PH juga ke Pak Rohman itu belum ada satupun yang BAP Yoris didampingi oleh beliau loh. Belum. Itu disampaikan oleh Pak Rohman kan. Belum. Kan seperti itu. Nah, yang terakhir gini loh, Bang Jack, sebelum kita tutup ya. Oke. Jadi kan yang meninggal itu istri, yang meninggal itu anak. Oke. Istri tercinta dan anak tercinta loh katanya. Oh iya, katanya. Iya kan? Nah, terus kalau seandainya Pak Yosep di sini menganggap bahwa Danu sebagai pembuka walaupun alasannya tadi tidak dijelaskan, ya kan? Tapi pada saat Bang Jack tanyakan seperti itu, jawabannya seperti itu. Nah, justru yang kira-kira lebih sakit hati dan lebih kehilangan sebetulnya menurut saya kan pasti keluarga lah ya. Keluarga lah ya. Tidak Pak Yosep saja ya. Saya yakin keluarga daripada ini bahasanya konteksnya secara umum. Karena keluarga dari Ibu Tuti juga merasa kehilangan. Gitu kan? Saudara dan ponakan mungkin ya. Ponakan seperti ini. Nah, kalau seandainya anggap ini Danu tidak yang dianggap sebagai pembuka terus tidak membuka misalkan karena memang yang Danu tahu sudah dibuka misalkan, lalu apakah Pak Yosep sendiri yang tadi diindikasi tahu juga dong kalau sudah menyangka Danu sebagai pembukanya, apakah akan diam aja menunggu Danu bicara atau bagaimana katanya? Gini, kemarin kan ngomongnya ayo Danu tetapkan ya kan? Kalau misalkan Danu tidak tahu untuk membuka kasus ini, hanya yang segitu-gitu yang dia ketahui, oh enggak, Danu bisa katanya. Kan akhirnya dengar sendiri. Kan? Tetap aja enggak, itu Danu bisa membuka kasus ini. Justru itu makanya saya ingin mendiskusikan dengan Bang Jack karena memang Jack banyak tahu. Udah kita obrolkan aja di sini ya. Apa? Jadi ini kan demi keadilan. Demi keadilan ini saya sudah sangat greget sekali Bang Jack. Almarhumah harus terbuka kasus ini. Karena saya yakin pihak keluarga juga semuanya nih, baik Pak Yosep, baik dari keluarga Ibu Tuti, baik misalkan Kang Yori, saya yakin lebih sayang sama nyawa daripada sama harta. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Jadi ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita sebagai netizen. Saya yakin nih, netizen kita juga. Oh iya, jelas. Mereka istilahnya menonton berbagai banyak video terkait perkembangan kasus Subang. Ngapain kalau bukan mereka itu bukan salah satu bentuk kepedulian? Antusias lah. Iya, orang lain juga sebegitu simpatinya. Pemerhati kasus Subang. Keluarga malah berantem. Masa keluarga mau berantem? Malah gitu. Berantem. Atau misalkan ada yang tahu tidak dibuka. Gitu. Maaf nih, dalam hal ini saya mengatakan sedikit mengetahui atau mengetahui karena kan atas dasar beliau menyampaikan bahwa Danu sebagai pembuka. Iya. Kalau sudah mengatakan berstatement bahwa Danu sebagai pembuka, itu artinya ada yang beliau tahu gitu loh Bang Jack. Betul, kan tadi sudah dibahas. Betul. Ya. Kalau ada ucapan seperti itu, betul lah. Ini pembicaraan hari ini, aduh saya juga sampai terbawa emosi. Tapi meskipun kita bahas ya agak pedas seperti ini, sudah ada di media. Ya. Ada dasarnya, kita nanti tampilkan kalau dari mana dasarnya, ada dasarnya. Betul sekali. Ada data-data kita kan? Iya, ada data-data yang dipegang juga kita, yang tentunya tidak bisa diupdate ya. Intinya sebagai backup data. Iya, intinya tidak sembarangan dalam bahasa Subang ini ada data, ada dasarnya kan gitu. Iya, dan saya yakin pihak dari penyidik Polda Jawa Barat juga sudah memiliki data terkait hal ini. Amin. Gitu loh. Siap Ya kan? Iya, betul. Oke Bang Jack, mungkin kayaknya sudah lama sekali nih. Tutup saja lah. Tutup saja dulu sama Bang Jack lah. Lagi, silahkan. Oke, baik teman-teman, terima kasih dimanapun Anda berada. Setelah menyimak obrolan kami berdua, meskipun ngalor ngidul, tapi ini teman-teman terus terang tidak sembarangan asal ngobrol tentang masalah Subang ini. Ada dasar, ada catatan, dan juga sudah tertera di media massa. Seperti itu. Terima kasih teman-teman, salam sehat untuk semuanya.